Setiap umat Muhammad yang melakukan al-kabair, dosa besar, mati sebelum bertaubat pasti akan masuk neraka. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na fi ma 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kembali pengajian kita malam ini tentang pintu-pintu hati atau celah-celah daripada benteng hati yang dapat dimasuki oleh musuh, yaitu syaitan, untuk menguasai hati kita. Wa minha al-bukhlu wal khawful fakari fa inna dhalika walladhi yamna'u minal infaq wa tasadduq wa yad'u ila idkhari wal kanzi wal adzabil alim. Wa min afatil bukhli al harsu ala mulazamatil aswaq li jam'il mal wa hiya mu'ashshishus syayatin. Sebahagian daripada sifat-sifat manusia yang menjadi celah atau pintu yang dapat dimasuki oleh syaitan adalah bakhil, pelit, wa khaufil fakri, dan takut terhadap kefakiran. Kalau kita lihat, sebenarnya sifat bakhil dengan takut tertimpa kefakiran ini punya hubungan yang kuat. Karena biasanya timbul sifat bakhil itu karena rasa takut akan kehilangan sesuatu sehingga menyebabkan kita menjadi fakir. Nah, rasa takut itu menyebabkan kita kikir, tidak mau membagi, tidak mau memberi kepada orang lain. Menurut pengarang kitab ini, fa inna dzalika huwallazi yamna'u minal infaq wa tasadduq. Sifat kikir dan merasa takut akan menjadi fakir adalah penyebab yang membuat seseorang tidak mau menginfak dan memberikan sedekah. Takut, ya tu dah berkah, menyodana berkah, takut habis harta. Takut berkurang harta katanya. Nah, ya tu tak infak, dengan tak infak takut berkurang, takut habis harta. Nyo penyebab ji adalah sifat, yaitu merasa takut jatuh ke dalam kefakiran. Nah, maka sifat itu, sifat merasa takut jatuh ke dalam kefakiran dan kikir itu bisa digunakan oleh syaitan untuk masuk ke dalam celah hati kita. Karena seseorang di saat sudah bersifat demikian, wa yad'u ilal idkhar wa kanzi, akan mendorong, sifat itu akan mendorong orang yang memiliki sifat itu kepada menumpuk-numpuk harta, menghimpun dan menimbun-nimbun harta. Sehingga kalau kita periksa, orang itu selalu memiliki saldo yang besar. Jarang dia saldonya rendah, selalu saldonya besar.
Kenapa saldonya besar? Karena rasa takut tadi. Menyokun gedanya orang Aceh, teh muda ada usaha, ada kubah, supaya ada Tuhan, napu dapat juh. Supaya ada Tuhan, napu dapat juh. Kalau kita ingin cermati sebenarnya, kenapa kita melakukan demikian? Yang karena takut ada Tuhan, napu juh. Padahal kita belum tentu mendapatkan masa tua. Hana dente Tuhan adalah mereka yang kaduha ke tempat Tuhan. Yang mudah kan kalau dente tempat Tuhan. Siapa tahu besok sudah kembali kepada Allah Taala. Tengok kata wa Allah. Lusa kata wa Allah. Hana tempat dalam Tuhan. Ho yang kata kumpul je, ho yang kata tumpuk-tumpuknya akan menjadi milik orang lain. Kon tanya yang pajuk. Sebenarnya kita beri atau tidak kita berikan kepada orang lain juga menjadi milik orang lain. Cuma berbeda seandainya semasa hidup kita belanjakan sendiri. Wate mentang udip tak gunakan gerod dengan jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Misalnya kita wakaf. Maka itu akan menjadi sedekahun jariah. Sedekah jariah yang pahalanya selalu mengalir untuk kita. Atau kita hibah, atau kita infak, kita bersedekah, membantu orang-orang yang membutuhkan, akan menjadi tabungan amal untuk kita. Tapi karena faktor kita takut jatuh miskin, sehingga kita timbun-timbun untuk masa tua, kata kita, ternyata kita tidak sempat tua, kita meninggal, diambillah oleh orang-orang lain yang mewarisi harta kita. But anu, but rumah, but ado, but adun, but ayah atau sebagainya. Yang belum tentu mereka menggunakan harta kita itu untuk menambah pahala bagi kita. Anak dente. Kadang-kadang malah menambah dosa bagi kita. Geka biasa gepubut burai ketanya Abu Asnawi. Menyebutoi ibagi hartanya sesuai dengan hukum Allah. Menyahana butoi yang akan menambah beban kita di akhirat. Menyebutoi ka sesuai. Tidakkah kita tahu para jamaah bahwa Allah Ta'ala mengatakan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Ketahuilah, yakinlah bahwa annama amwalukum, harta-harta kita, wa auladukum, para anak-anak kita, itu menjadi fitnah. Jut ke fitnah ke katanya. Apa makna fitnah? Fitnah dalam bahasa Arab berbeda makna dengan bahasa katanya. Punya bahasa katanya yang gekun fitnah menceritakan sesuatu tentang orang lain yang sebalik daripada kejadian. Tak pegah kegop kon lagena. Nyan gekun fitnah. Tapi makna fitnah dalam bahasa Arab adalah merupakan ujian yang di sana bisa memberikan nilai positif dan juga bisa memberikan nilai negatif. Bisa menjadi amal saleh, bisa menjadi amal salah. Nyan gekun fitnah. Maka harta dan anak, kata Allah, adalah fitnah, bermakna pada harta dan pada anak jut ke amal saleh. Dan sebaliknya juga harta dengan anak jut ke amal salah, amal yang buruk. Tergantung bagaimana getanya kelola. Takubah anak yang hana ilmu. Takubah harta le getanya berlimpah. Maka berebutlah mereka dengan harta kita. Mereka tidak mau menyelesaikan pembagian harta sesuai dengan hukum Allah. Apa ancaman Allah? Dalam surah An-Nisa, ayat ke-14, Allah Ta'ala berfirman.
Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabum muhin. Siapa saja yang bermaksiat kepada Allah. Ayat surah An-Nisa ayat 14 adalah lanjutan ayat yang di belakang. Ayat di belakang tentang faraid. Artinya siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dalam hal faraid. Makna maksiat apa? Melakukan sesuatu sebalik daripada perintah Allah. Keperintah oleh Allah dalam Al-Quran gibang. Tak pubutkan lagi nyan bermaksiat kepada Allah. Wa yata'adda hududahu. Dan kita melampaui aturan-aturan Allah. Artinya kita tinggalkan aturan Allah, kita cari aturan lain. Bentuk aturan lain salah satu. Bermusyawarah, bermuafakat sesama ahlul waris untuk membagi harta warisan sesuai dengan keinginan kita. Bukan sesuai dengan hukum Allah. Itu adalah bentuk yata'adda hududah. Membuat aturan baru, yaitu hasil musyawarah kita yang menyalahi dengan aturan Allah. Apa ancaman Allah? Yudkhilhu naran. Orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dan yang paling harus kita ingati, yang harus kita takuti, kalimat setelahnya. Khalidan fiha walahu adzabun muhin. Kekal dia selama-lama dalam Al-Quran. Dan baginya azab yang sangat menghinakan. Nyo yang paling harus takuti. Sebab tamang neraka biasa dengku. Iban pegah biasa dengku tamang neraka. Setiap umat Muhammad yang melakukan al-kabair, dosa besar, mati sebelum bertaubat pasti akan masuk neraka. Tamang neraka. Nah di antara urang dronyo yang nujud tunyok jaro hana pernah lakukan dosa besar nabo. Ana kah? Masuk long halung jud tunyok jaro. Nyon tanya. Dengku rono na halung jud tunyok jaro. Karena paling kurang na pernah tinggal semayang tiga. Dosa besar apa kecil? Tinggal semayang. Tarkus salah kabair. Meninggalkan salat itu dosa besar. Rupanya salat yang kita tinggalkan belum kita ganti, artinya kita belum bertaubat, meninggal itu. Tamang neraka. Tapi walaupun tamang neraka, nanti ada hak istimewa kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Namanya syafaat. Gebi izin oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita, Nabi syafaat. Untuk menjemput umat-umatnya yang ada dalam neraka, yang di dalam hati mereka ada semiskal darah daripada iman. Man kana fi qalbihi misqalu darratin minal iman dakhalal jannah. Siapa saja yang ada di dalam hatinya sebiji sawi daripada iman, dia akan masuk surga. Walaupun mampir dulu dalam neraka akan masuk surga. Masuk surga nengku. Tapi ancaman Allah kepada orang yang bermaksiat dalam hal faraid tidak akan masuk surga. Buktinya ada kalimat khalidan fiha, kekal dalam neraka. Tidak mungkin kalau kekal bisa keluar. Nyo yang harus kita perhatikan. Nyo efek daripada le harta tak kubah-kubah tak timbun-timbun. Tanek pajoh yoh masa tuha, ternyata hana tempat tuha, ka ibulung-bulung ibagi-bagi berlaku galak droliane. Karena anak pun hana tempat dia juk but dan dia juk fikula hana doa hukum. Nyo efektif. Merugikan diri kita, merugikan keluarga kita. Jadi di saat kita masih hidup,
harta masih menjadi milik kita. Harta yang getanya usaha, yang getanya harkat, mantong atra getanya. Di saat itulah kita gunakan hartanya nengku. Ho tak gunakan, ho yang geyu li Allah kunan tak gunakan di sana. Kepingat le getanya oleh Allah, amfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah, kata Allah. Amfiku mimma razaqnakum. Bukan milik kita yang disuruh infak oleh Allah. Mimma razaqnakum. Sebahagian yang kami berikan kepada kalian, kata Allah. Milik Allah. Cuma dititipkan kepada kita. Milik Allah hartanya. Gebi fiat bak kita. Gepusinggah li Allah fiat bak kita. Sebahagiannya, tidak semua, kata Allah. Mimma amfiku geyu infak geyujuk ke gob li Allah. Bacun mendong sebahagian geyujuk ke gob li Allah. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum salah seorang kalian didatangi oleh makhluk yang namanya maut. Mati tegolom terus mati. Menyokat terus mati fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Atekat roh mate geberah li Allah dalam ayatnya baruh urang-urang yang bakhil, yang pelit, yang dalam hidupnya takut miskin berkata, Rabbi ya Tuhanku, laula akhartani, kenapa tidak engkau berikan aku umur sedikit lagi? Engkau tempokan sedikit lagi ajalku. Fa'as-saddaqa, aku akan benar-benar bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku akan benar-benar menjadi orang saleh. Monyo kamate najud dalam sedekah lawan engko. Anjud. Nyolong nak pegah baron kon kamate mantang udip anjud le dalam sedekah menengah. Pajan. Getanyo mantang udip, tapi hanjut le merangkah dalam sedekah harta ada. Payahlah ke pertimbangan kepada lain. Lagi presiden kena puput payah lagi pertimbangan DPR. Itanya harta roh tu kan. Tak nak jok ke gap, tak nak sedekah, tak nak infak, tak nak hibah, tak nak wakaf. Payah lagi pertimbangan orang lain. Tahu orang lain ahli waris. Kapan masa itu? Apabila kita sudah dalam keadaan sakit dan diperkirakan sakit itu adalah sakit yang akan membawa kematian kepada kitanya. Maka hilang dari seorang hamba hak tasarruf terhadap hartanya kecuali sisa hanya 1/3. Dari seluruh harta, kalau Anda sudah sakit, yang diperkirakan sakit itu akan berlanjut sampai meninggal, hana pulih le, dari seluruh harta yang Anda miliki, hanya boleh Anda gunakan, tidak perlu pertimbangan orang lain, 1/3. 2/3-nya kalau Anda gunakan harus persetujuan orang lain. Payah pegah bak perumoh. Payah lakai din bak anu. Monyo perumoh payah lakai din bak lako. Payah lakai din bak ayah tu. Payah lakai din bak mak tu. Pakon bak urungnya. Karena mereka adalah ahli waris kita kalau kita meninggal. Ya, jadi baik perih sakit. Pulau yang kaduha-duha. Yang nepreh hati sakit, ku nunjuk harta ku mutajid mendum. Anakku mahleh hanjut le, hansah panik diam saja hanjut terima. Musa ke depo panik diam mutajidnya urang Kanada. Gejak mutajid, haek mengejak pilih email rame-rame, giak juk, giak wakaf harta ku mutajid mendum. Hanjut ke terima panik diam mutajid. Yang juk ke terima cuma 1/3. Notaris juga harus hati-hati yang juk ke notaris. Hanjut pegot, surat peralihan hak. Akte jual beli, akte hibah, akte apa saja. Hanjut pegot le seluruh harta. Yang jut cuma 1/3. Payah tanya ngile. Nyo harta nenek jok kepulih nubena tu tinggal. Gepegah na tinggal di tengahnya. Oh hanjut nyo di tengahnya. Berarti yang nit yang gekubah ngan yang gene. Nak jok hanjut kau yang ka ramati. Payah idin ahli waris. Golong melinggai tu kajut ke hak gop harta. Kon li hak geda. Pulau meninggal. Maka jangan sekali-kali kita takut fakir. Jangan sekali-kali kita bakhil.
Karena sifat itu akan membuat kita menjadi membuka pintu untuk masuknya syaitan ke dalam hati. Ingat, kalau syaitan sudah masuk ke dalam hati, maka dia akan menguasai kita. Menyoka kikir itamang syaitan dalam hati. Dikuasai katanya. Haik tak boleh syaitan dalam hati. Langsung ipetimoh dalam hati katanya. Hubbud dunya. Cinta kepada dunia. Padahal Rasulullah mengatakan. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia adalah kepalanya, dasar daripada setiap kesalahan. Ubena but salah yang urung pubut, tok saboh gara-gara cinta ke dunia. Banka cinta ke dunia ka tulil amal. Muncul sifat buruk yang lain, namanya tulil amal. Apa itu tulil amal? Panjang angan-angan. Nyaurung ka cinta ke dunia tikala angan-angan aja. Muno kucang, muno ku pegot nyoka laju, laju lewle ke pegot ana. Loh, kaduh laju. Padahal angan-angan, padahal kita kadang-kadang umur tidak sepanjang angan-angannya. Nah yang baru tak fikir tak angan-angankan akan tak pegot muno-muno tunuku urannya ka mati dia. Buktinya umur kita tidak sepanjang angan-angan, tulil amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan membuat kita bersifat tadabbur. Artinya mengatur-ngatur. Nyoku no, nyoku deh, nyoku kubah muno, nyoku pegot mudih, nyoku pegot muno, nyoku pegot mudih. Mengatur-ngatur. Itu juga sifat buruk. Nah, maka muncul laju sifat buruk. Gara-gara muno pun kikir dan takut fakir. Nah. Wamin afatil bukhli, termasuk penyakit yang ditimbulkan oleh kikir. Kata pengarang kitab ini, al-harsu ala mulazamatil aswaq li jam'il mal. Yaitu bersungguh-sungguh untuk selalu berada di pasar yang tujuannya mengumpul harta. Artinya apa? Orang yang bersifat kikir, takut miskin, dia akan selalu ada di dunia usaha. Pasar, jamun pasar dunia usaha. Nyojino hanya dabu pasar mendong. Nyo karena kitab jamun pasar gitu le. Selalu berada di dunia usaha. Susah untuk keluar dari tempat usaha, menuju ke masjid, menuju ke tempat belajar, susah. Dia akan selalu berada di tempat usahanya untuk mengumpulkan harta. Tantang 5 minit tatup kiden untuk dia semayang, cukup le kagadah pelanggan. Tantang menana tu. Nyan monyo ka bersifat kikir. Wahia mu'asyisus syayatin. Padahal kita sudah tahu pasar itu adalah mu'asyisus syayatin. Markasnya para setan. Markas setan di pasar. Tapi betah lama-lama di pasar. Ya, makanya orang yang lama-lama di pasar akan banyak sekali dipengaruhi oleh setan. Karena ini markas setan. Mungkin menang tanya oleh markas ji. Ya kan? Menyolam markas tanya, boleh jadi kita tanya menang. Tapi lam markas je saja, mungkin menang tanya. Han mungkin engkau. Han mungkin pasti menang ji. Maka berlama-lama di pasar artinya menyerahkan diri kepada kekuasaan syaitan. Berlama-lama di tempat usaha menyerahkan diri kepada kekuasaan syaitan. Syekh Junaid Al-Baghdadi jamun. Pernah mendengar Syekh Junaid Al-Baghdadi seorang aulia besar. Aulia Allah, aulia besar. Beliau pekerjaannya berdagang. Mekat bud. Kiban kau yang mekat. Gejak bengah gepehah gede. Leh gepehah toko, gutup ngan tirai. Musuh surah tanya jino gelung musalla ke semayang. Mulai gejak nyan ke semayang, jauh roh habis ke semayang ke wo. Gejak masjid, dia minta masjid untuk semayang lehu. Nyan ban gemekat.
Artinya dia robah pasarnya menjadi tempat ibadah. Ya, sebenarnya monyo pegah bukan berusaha yang salah. Bek sang tu na terpaham anjeun tak usaha bilangnya anjeun tak jauh pasar bukan. Tapi hilangkan rasa cinta kepada pasar. Jangan buat pasar ada dalam hati Anda. Cukup pasar itu ada di tangan Anda. Pasar cukup ada di tangan, jangan masukkan ke dalam hati. Harta cukup ada di tangan, jangan masukkan ke dalam hati. Kalau masuk harta ke dalam hati, susah untuk dikeluarkan. Padahal wate gedanya gunung mati dengku, nyan beik dapat tubit harta dalam hati. Menyo haik dapat tubit harta dalam hati dan gunung mati, nyan mati gedanya suul khatimah. Tapi menyo ka dapat tamang payah tubit. Nah, maka cukuplah harta di tangan. Karena para orang-orang yang baik, para nabi, aulia, para sahabat banyak memiliki harta. Nabi Daud raja, Nabi Sulaiman raja, leutat harta. Abu Bakar Siddiq urang kaya, sahabat Nabi lembui sa. Utsman bin Affan urang kaya. Zubair bin Awam urang kaya. Dan para aulia juga banyak yang kaya-kaya. Zulkarnain urang kaya, raja. Tapi mereka tidak meletakkan harta dalam hati mereka. Mereka hanya meletakkan di tangan. Artinya apa? Kalau di dalam tangan mudah dilepas. Kalau dalam hati susah dilepas. Nyan. Nyan adalah merupakan pintu masuknya syaitan. Yang selanjutnya wa minha at-ta'assubu lil madzahibi wa ahwa. Pintu yang bisa dimasuki syaitan selanjutnya fanatisme terhadap berbagai macam mazhab. Maknanya fanatisme terhadap mazhab masing-masing. Fanatik. Sifat fanatik terhadap mazhab berbahaya. Tanya tentang tanya mazhab Syafi'i, mazhab lain salah mendung, kan? Nyan bahaya. Atau tanya gure tu A, gure B pegah salah. Nyan cukup berbahaya. Jadi sukar menerima kebenaran dari orang lain. Jadi fanatisme terhadap mazhab dan hawa nafsu ini menjadi celah yang bisa digunakan oleh setan untuk masuk. Bahkan fanatisme terhadap mazhab tertentu membuat kita bisa diadu domba oleh orang kufur, orang kafir. Ipu pakai antara mazhabnya dengan mazhab jin, pakai tanya. Uronyo tanya kiban pakai yang kunut ngahana kunut. Kamu pakai yang 8 dengan 20. Kamu pakai tapi? Tabe temayang pakai tanya. Urang hana temayang, hana tahu permun. Yang temayang pakai tabe temayang. Yang hana temayang, hana tahu permun. Irumoh dekadang leh hana temayang, cuma 2 temayang. Yang tamu pakai kan yang hana temayangnya irumoh, tapi ngan urang rumoh lain yang temayang, beda bacut ngan katanya. Igopnya hana gelung jaro teng doa tanya talung. Nyang ke ngan pakai tanya. Nyan dah pegah lom mati ron hana kujai lung mati lung ben jai ron. Nyan gara-gara fanatisme terhadap madhab. Tanya hanya boleh fanatik kepada agama. Madhab tidak boleh. Yang selanjutnya al-ahwa hawa wal haqdu alal khusum dan menaruh dendam terhadap musuh. Menaruh dendam terhadap musuh juga merupakan jalan setan untuk masuk. Tanya. Wan nadru lahum bi'ainil ihtikar dan memandang kepada musuh dengan pandangan menghinakan. Nyo juga jalan setan masuk. Wa dzalika mimma yuhlikul ibada wal fusuqa jami'a. Nah, fanatisme terhadap mazhab, hawa, keinginan-keinginan, dendam terhadap musuh dan menganggap hina musuh adalah merupakan salah satu sebab yang digunakan oleh setan untuk menghancurkan orang ibadah dan orang fasik sekaligus. Jadi orang yang fasik bisa dihancurkan, orang yang beribadah pun bisa dihancurkan oleh setan dengan sifat tersebut. Wa qala Al-Hasan radhiyallahu an, berkata Al-Hasan semoga Allah ridha untuk beliau, balaghana anna iblis qal,
Sampai kepada kami bahwa iblis berkata, sawwaltu li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-ma'asi. Aku hiasi bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbagai maksiat, kata iblis. Jadi ditipu kita oleh iblis dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Faqasamu dhahri bil istighfar. Tapi mereka dapat mengalahkan aku, kata iblis. Dapat mematahkan tulang punggungku dengan istighfar. Artinya kalau iblis menjerumuskan kita kepada maksiat, kita masih bisa melawan iblis. Cukup dengan beristighfar, kalah iblis. Kalau iblis. 3 dosa tu, tak lagi ampun juga Allah. Ya kan? Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru ala dunubihim. Gepampun ya, gepampun, mandalake ampun, maka talu iblis. Fasawwaltu lahum dunuban la yastaghfirunallahu min. Maka aku tipu mereka, aku hiasi kepada mereka, kata iblis, dengan dosa-dosa yang mereka tidak tahu memohon ampun kepada Allah dari dosa tersebut. Dosa itu apa? Wahya ahwa, keinginan. Hana ijurumuskan dan oleh iblis lam maksud. Tetap hana itam semayang, tayak semayang, kadai pengon lo menteri tayak semayang. Pengon iblis lah, ya intat. Tapi kita ditipu oleh iblis dengan dicampakkan ke dalam hati kita ahwa, keinginan. Letak keinginan. Sehingga dalam sembahyang itanam keinginan le iblis. Wat dalam sembahyang itanam keinginan dalam hati dan nyobu iblis. Salatlah kita bukan lagi untuk Allah, tapi untuk keinginan. Tanya le orang hai trip tan sembahyang, tanya tagak kusyuk. Ku sembahyang ku trip karena ku perlenyo cukup perle lewat tes CPNS kalinya ke bancara ke Allah. Kepu sembahyangnya. Keinginan konli. Nah merasa bersalah menyolengan hana teteh lagi tanya. Nyan ke dunuban dosa la yastaghfiruna min, yang mereka tidak sadar, tidak memohon ampun daripada dosa tersebut, kata iblis. Rotna ni pengun oleh iblis. Yan. Waqad sadaqa mal'un. Gebegah li asan sungguh benar mal'un. Mal'un iblis, orang yang terlaknat. Al-Hasan mengakui mal'un iblis benar. Betul rupanya lagi yan iblis. Fa innahum la ya'lamuna anna dzalika min asbabil ladzi tajurru ilal ma'asi fa kaifa yastaghfiruna minha. Sesungguhnya mereka itu manusia, orang-orang mukmin, orang-orang Islam, tidak mengetahui, tidak menyadari mereka bahwa demikian, yaitu hawa nafsu keinginan tersebut merupakan sebab-sebab yang mendorong untuk melakukan berbagai maksiat. Karena mereka tidak tahu, fakaifa yastaghfiruna minha, maka bagaimana mungkin mereka akan memohon ampun daripada hal tersebut. Hana ada punya salah haliknya, tapi kayaknya hana salah. Karena ada pikir hana salah, hanruh talake ampun. Rupanya bana keinginan ditimbulkan oleh iblis, keinginan yang batanya dengan sendirinya erutlah gedanya dalam maksiat. Hanapeng perle belum motor, tak payah dak cumcu, ya kan? Hanapeng perle mengkawin lain, tak payah korupsi, kan? Penenging dia awak korupsi gara-gara mengkawin lain lah. Hai saya idra awak korupsi tika megah kana perumoh lain, tika megah kana perumoh lain. Saya idra. Yang ke hawa. Ada fikir panena salah le dalam kawin mendual heboh dengan uragam. Hana saja pegah salahnya karena Allah gebi idin fangkihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Dua lepu. Bahkan awak boh arti jino ate ta menikah dua-dua boh tiga menikah. Leh boh put boh. Berarti padik boh ge menikah le Allah begah lewanya. Put tambah leh tambah dua. Nama dengan si kurung lagi promoh Nabi si kurung. Nyan tafsir baru. Tapi ben ikut tafsirnya. Salah. Ya. Makna dua-dua.
Sulasa tiga. Rumah empat. Jadi dua tiga dah menikah. Leh put. Je ti kurang sabang ke rumah Nabi. Kena ke keun le urang zaman rumah Nabi wahai akhi buta bilung. Leh wafat Nabi tinggal isteri jumlah si kurang. Yang ke keun le urang zaman. Iku deh tafsir rupanya. Nyan awak galak lagi nyan. Jadi dengan sebab keinginan itu berbuatlah kita maksiat hana tathe dengu. Yang terakhir, wa minha su'uddan bil muslimin. Yang terakhir celah yang dapat digunakan oleh iblis untuk masuk menguasai kitanya yaitu berburuk sangka terhadap sesama orang muslim. Buruk sangka ke saudara. Ya. Fayajibu ihtirazu anhu, maka karena itu celah yang dapat dimasuki oleh setan, maka wajib bagi kitanya untuk berhati-hati daripadanya. Wa antuhmatil asyrar, dan juga daripada tuduhan-tuduhan yang buruk terhadap orang lain. Artinya jangan suka berburuk sangka kepada orang lain. Jangan suka menuduh saudara kita dengan tuduhan-tuduhan yang buruk. Urang jamun kageduk ke pegawai undang-undang. Karena yang pegawai undang-undang awai pun si para ulama. Maka dalam undang-undang katanya, asas jih tetap praduga tak bersalah. Artinya jangan menuduh buruk kepada saudara katanya sebelum terbukti dia orang urang bro. Segalam terbukti hanjit tuduh. Ya. Famahma ra'aital insana yasi'ud dhanna bin nas talban lil uyub fa'lam annahu khabisu batinan. Manakala atau kapan-kapan saja kamu melihat seorang manusia berburuk sangka terhadap manusia yang lain untuk mencari kejelekan manusia yang lain, fa'lam, kata musannif, ketahuilah annahu khabisul batin, bahwa sungguh orang yang berburuk sangka itu orang yang batinnya sangat buruk. Nah, wa anna dzalika khabisuhu yatarasyahu minhu. Kenapa? Karena keburukannya tadi, yaitu prasangka yang tidak baik itu adalah merupakan percikan dari hati yang buruk. Jadi karena hatinya buruk, maka keluar zahirnya juga buruk. Maka kalau sudah nampak pada zahirnya buruk, yakinlah bahwa batinnya juga buruk. Maka getanya munyo sering buruk sangka kurang lain, sering galak tuduh urang lain, nyan hati teh buruk. Pasti buruk hati. Fayajibu alal insan qat'u hadhil abwab minal qalbi wa ya'inuhu 'alaiha dzikrallahi ta'ala. Terakhir, maka wajib terhadap manusia menutup pintu-pintu ini di dalam hati. Mulai dari pun kagak pegah sampai malamnya, pintu-pintunya wajib tutup berapat. Leh tutup tak pedang security lam. Beleh tak pedang security, tak pegat pengawasan dengan CCTV lam. Supaya baik mudah itamang panjuri. Baik mudah itamang, ne pegat pengawasan begat dengan CCTV, ne pedang security, menghansip sewa polisi lam. Puadra ranyan. Zikrallahi ta'ala, yaitu wa ya'inuhu 'alaiha, kita memohon kepada Allah untuk bantu kita, membantu menutup pintu-pintu itu dengan rapat, yaitu bizikrillah, dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Artinya security yang dimaksud, CCTV, puatra polisi yang dimaksud untuk jaga pintu gerbangnya adalah zikir. Artinya kita akan selamat dari sifat-sifat ini apabila kita berzikir kepada Allah. Zikir yang paling bermanfaat adalah zikir kalbi dan lisan. Jadi zikir lisan mentang hana zikir kalbi hana tak manfaat. Benar zikir kalbi. Mungkin no mentang karena wate thang lege bagat hai jalung galon. Tutup dengan kita baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim